Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 28. Pagi-pagi sekali Bu Dewi sudah membuatkan nasi kuning untuk sarapan. Sejak subuh ia berkutat di dapur untuk membuatkan makanan spesial ini. Untungnya ia selalu stok ayam dan bahan sayur mayur lainnya yang biasa ia beli setiap 1 minggu sekali di pasar. Jadi saat ingin masak dadakan, semua bahan sudah tersedia di dalam lemari pendingin miliknya. Ayam goreng serundeng, telur balado, perkedel kentang, mie goreng serta orek, tempat kering tertata di sisi nasi kuning yang sudah dicetak dalam tumpeng kecil di atas nampan bulat. Loh, kok seperti ada acara selamatan atau ulang tahun? Entah mengapa Bu Dewi kepikiran ingin membuat nasi kuning spesial. Ia berharap dalam setiap doa dan serta zikir yang ia panjatkan ketika memasak akan menjadi sebuah doa yang menembus langit dan diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Berharap akan ada keajaiban untuk rumah tangga anak dan menantunya yang tengah dilanda ujian berat ini. Mami, Tiara keluar dari kamar dan menghampiri ibunya di dapur. Matanya terlihat sembab dengan kantung mata yang menghitam. Bu Dewi yakin jika putrinya pun kurang tidur. Sama seperti Arkan yang semalaman melaksanakan sholat malam di ruang tamu rumahnya ini. Sudah bangun. Sini cobain masakan Mami. Bentar lagi siap, ucap Bu Dewi sambil menghias nasi tumpeng itu. Tiara mengernyitkan dahinya, heran karena ibunya membuat nasi tumpeng serta ada beberapa styrofoam yang juga sudah berisi nasi kuning lengkap dengan lauknya. Ada acara apa, Mam? Kok bikin tumpeng? Perasaan ulang tahun Mami masih lama. Apa Mami habis dapat arisan? Tanya Tiara terheran-heran. Ia melahap perkedel kentang yang ada di piring. Meskipun bersedih, tapi makan adalah nomor 1 untuk Tiara. Ia tidak boleh sakit karena dirinya harus selalu ada untuk Cantika, putri kesayangannya. Nggak ada acara apa-apa kok. Mami cuma mau bagi-bagi aja. Kamu lanjutin hias ya, nanti kita sarapan bareng. Mami mau bagiin ke tetangga dulu. Tiara mengangguk meskipun masih kebingungan. Ia menghias nasi kuning itu dengan cabai dan tomat yang sudah dibuat mekar seperti bunga. Ketika ia tengah serius, Arkan tiba-tiba masuk ke dapur sambil membawa botol minum milik Cantika. Sebelah tangannya lagi memegang kaleng susu putrinya. Cantika sudah terbangun dan langsung minta susu. Karena Tiara tidak ada di sebelahnya, Arkan yang kebetulan masuk kamar untuk mengambil baju ganti itu berinisiatif untuk membuatkan Cantika susu. Arkan berdehem pelan menandakan kedatangannya. Namun Tiara terlihat tak peduli dan terus fokus dengan aktivitasnya menghiasi nasi kuning itu. Menghela napas, Arkan pun memilih untuk membuatnya sendiri. Jika di rumahnya tentu ia sudah biasa. Namun di rumah ibu mertuanya ini dirinya sedikit kikuk karena belum terlalu hafal letak termos dan yang lainnya. Mana ya kopi? Tanyanya pelan pada diri sendiri. Matanya mencari-cari tempat kopi atau gula berada. Sambil membuatkan susu untuk Cantika, ia berniat untuk membuat kopi untuk diri sendiri karena Tiara yang tidak membuatkannya pagi ini. Entah lupa atau memang disengaja. Arkan tidak akan memaksa Tiara jika istrinya itu tidak mau melayaninya seperti biasa. Nah, ketemu. Arkan tersenyum kemudian memasukkan kopi saset ke dalam cangkir. Karena tak menemukan termos air panas, ia pun memilih untuk merebus air panci di panci kecil. Hal yang sangat jarang, bahkan tidak pernah ia lakukan sebelumnya karena semuanya selalu disiapkan oleh Tiara. Diam-diam Tiara memperhatikan suaminya. Ada rasa gemas saat Arkan menuangkan susu di botol untuk Cantika. Pria itu belum mengetahui takarannya, sehingga masih terlihat sangat kaku. Alih-alih membantu, ia hanya melihat saja aktivitas suaminya. Ingin tahu apakah Arkan bisa membuatkan susu untuk putrinya sendiri. Duh, panas. Arkan berteriak kepanasan saat air panas di panci yang ia tuangkan itu tumpah.
mengenai sebelah tangannya yang memegang botol minum milik Cantika. Ternyata perhitungannya meleset. Air panas itu bukanlah masuk ke dalam botol, malah mengenai tangannya. Tiara yang memang sedang memperhatikannya itu refleks menghampirinya. "Ya ampun mas, hati-hati dong." Pekik Tiara lalu merebut panci berisi air panas itu. "Sebentar ya." Tiara berlari menuju kamarnya lalu mengambil handuk kecil. Dibasahi handuk itu dengan air dingin, kemudian ia tempelkan di punggung tangan suaminya yang memerah. "Duduk dulu, mas, aku buatkan susunya dulu untuk Cantika." Arkan menurut, ia hanya terdiam sesaat. Saat Tiara dengan cekatannya mengobati tangannya yang terkena air panas itu. Tiara membuatkan susu untuk Cantika sekaligus menuangkan air panas ke dalam kopi yang sudah dimasukkan ke dalam cangkir. Dalam hatinya merasa bersalah, gara-gara ia merajuk dan tidak membuatkan susu serta kopi untuk anak dan suaminya. Arkan jadi terluka terkena air panas itu. Setelah mengantarkan susu pada putrinya yang masih betah di kamar, Tiara kembali ke dapur untuk membawa gel untuk luka bakar. Tiara duduk di kursi berhadapan dengan Arkan. Arkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia meraih tangan suami yang terluka. Handuk kecil yang tadi ia gunakan untuk mengompres tangan itu dilepaskan. Kemudian Tiara mengoleskan gel yang terasa dingin di kulit itu. Meski Tiara tidak berbicara, tapi Arkan dapat melihat ketulusan serta perhatian dari dalam diri istrinya itu. Meskipun sedang marah, tentu saja Tiara masih sangat peduli pada suaminya. Ketika Tiara sedang mengobati tangan Arkan, Bu Dewi tiba di rumahnya. Ia melihat pemandangan itu langsung tersenyum. "Ya Allah, apa ini adalah jawaban dari doa hamba?" batinnya. Bu Dewi menghampiri. Sebenarnya ia tidak mau mengganggu, namun ia penasaran dengan apa yang terjadi pada menantunya. "Ada apa, Ti? Arkan kenapa?" tanya Bu Dewi. "Gak apa-apa, Mi. Tadi hanya kecelakaan kecil saja saat bikin kopi," ucap Arkan. "Loh, kamu bikin kopi sendiri? Kenapa tidak minta pada Tiara?" tanya Bu Dewi lagi. "Tiara sudah menawarkan untuk membuatkan kopi, tapi aku lihat Tiara sedang sibuk." "Oh iya Mi, ada acara apa? Apa ada yang ulang tahun?" Arkan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Jangan sampai Bu Dewi menyalahkan Tiara karena tidak membuatkan kopi untuknya. "Oh ini, gak ada kok, ini buat sarapan kita. Kan kalau tampilannya cantik, sarapan pun pasti lebih nikmat," ucap Bu Dewi. Sembari tersenyum seolah tidak terjadi hal besar yang tengah melanda rumah tangga anaknya saat ini. Ia selalu yakin jika memang jodoh, pasti mereka akan tetap bersama, bagaimanapun badai menghadang. "Ya sudah, panggil Cantika Gi. Sudah jam 7 nih, Mami sudah lapar, juga pengen sarapan." Arkan tersenyum kemudian beranjak dari duduknya. Di pangkunya sang putri yang masih betah di atas kasur sambil mengedot susu. Kebiasaan Cantika, jika di rumah neneknya pasti manja seperti ini. Padahal anak itu biasanya selalu mandiri, meskipun memiliki pengasuh pribadi. Mereka semua sudah berkumpul. Cantika dengan tatapan berbinar dan wajahnya yang riang, menanyakan hal yang sama pada neneknya. "Oma, apa ada yang ulang tahun?" "Oma ulang tahun ya?" tanyanya sambil memakai girang. "Enggak kok. Memangnya kalau bikin nasi kuning harus ulang tahun?" ledek sang oma. "Enggak juga, Oma. Tapi ini kan dibentuk segitu, seperti acara ulang tahun," ucap anak itu dengan polosnya. Iya. Ini sengaja dibentuk sebagai simbolis untuk memohon hajat. Nah, jika di kampung halaman Oma dulu, kita memanjatkan doa serta keinginan kepada Sang Pencipta. Dan jangan lupa bersedekah. Tumpeng ini sebagai simbol rasa syukur atas nikmat yang selama ini Tuhan berikan kepada kita, ucap Bu Dewi dengan bijak. "Berarti aku boleh berdoa seperti yang aku lakukan saat ulang tahun sebelum tiup lilin itu ya, Oma?" tanyanya dengan wajah polos yang menggemaskan. "Iya, boleh dong," saut Bu Dewi yang terus membalas setia celotehan dari cucunya. Obrolan keduanya memecah keheningan serta kecanggungan di antara dua insan yang tengah diuji dengan cobaan rumah tangga itu. Cantika langsung mengangkat kedua tangannya di depan dada, kemudian dengan lantang memohon keinginan dan doanya. "Ya Allah, aku tidak akan minta banyak-banyak kok. Aku minta
supaya papa dan mama sehat, panjang umur, dan kita semua selalu bersama. Udah, itu aja kok ya Allah, kabulkan doa Cantika ya. Semua terdiam ketika gadis kecil itu memanjatkan doanya, sebuah doa yang diucapkan dengan begitu polosnya, namun berhasil membuat kedua orang tuanya serta Bu Dewi terenyuh, hingga tak terasa bulir bening itu berjatuhan membasahi pipi masing-masing. Tak sengaja pandangan Tiara bertemu dengan Arkan. Keduanya saling terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam hati Arkan mengaminkan doa putrinya dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya itu. Namun Tiara ingin rasanya ia menyerah saja, tapi permintaan Cantika barusan tentu saja membuatnya gundah gulana. Cantika, ya, putri cantik itulah yang harus ia perjuangkan saat ini. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan Tiara juga. Mana mungkin Tiara akan membiarkan putrinya bersedih jika perpisahan yang ia pilih. Aku gak boleh egois, aku harus ikhlas dan sabar. Aku harus merebut kembali kebahagiaanku yang telah terampas. Arumi, setelah bayimu lahir, aku akan membuatmu pergi dari kehidupanku dan juga keluargaku. Aku memang jahat, tapi semua ini aku lakukan demi Cantika, ucap Tiara dalam hati. Mereka pun menikmati sarapan pagi ini dengan perasaan haru dan menyelimuti hati dan diri masing-masing. Bu Dewi terus menyunggingkan senyumnya, berharap setelah ini rumah tangga putrinya akan baik-baik saja dan seperti dulu lagi. Urusan istri kedua menantunya itu tentu saja Bu Dewi tidak akan tinggal diam. Dirinya akan cari tahu lebih dalam soal wanita pilihan besannya itu. Bu Dewi sangat yakin jika putrinya lebih baik daripada wanita yang dijodohkan dengan Arkan oleh besannya sendiri, Bu Haja Chandra. Oh iya, gimana kalau hari ini kita jalan-jalan? Usul Bu Dewi tiba-tiba. Yeay, mau Oma, mau jalan-jalan kemana? Tanya Cantika yang tentu saja begitu antusias. Mau kemana sih Mam? Aku malas kemana-mana nih, celetuk Tiara yang tidak setuju. Kamu apa gak mau ajak Mami healing? Goda Bu Dewi. Elah healing, gaya sekali nenek-nenek yang satu ini, ledek Tiara. Ucapannya itu malah membuat Arkan menahan tawa. Seketika perasaan sedih dan suasana sendu berubah menjadi canda tawa, serta gurauan yang begitu terasa hangat di meja makan itu. Biarin aja, Mami mau ke pantai. Gimana nak Arkan? Mau kan ajak Mami ke pantai? Mumpung libur, kita sudah lama tidak jalan-jalan. Ujar mertua Arkan itu sedikit memaksa. Gayanya persis seperti Cantika jika menginginkan sesuatu. Aku sih, ayo aja Mam. Tapi gimana Tiara? Aku tidak akan memaksa, ucap Arkan seolah-olah pasrah. Mau tidak mau akhirnya Tiara pun setuju. Lagi pula ia juga sebelumnya sudah berjanji pada Cantika akan membawanya kembali ke pantai setelah sebelumnya mereka ke sana beberapa minggu yang lalu. Yeay, asyik ke pantai lagi. Cantika memaki kegirangan. Tingkahnya tentu saja membuat lengkungan senyum di wajah kedua orang tuanya dan juga neneknya. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat Cantika riang gembira. Mereka semua langsung bersiap-siap setelah menghabiskan sarapan, sambil memasukkan makanan serta bawaan lainnya ke dalam tas. Bu Dewi terus saja menyunggingkan senyumnya. Aku harus cari cara bagaimana supaya hubungan mereka bisa lengket. Soal istri keduanya yang katanya soleha itu urusan nanti. Menurutku pelakor tetap saja pelakor yang harus disingkirkan. Anakku tidak boleh kalah oleh wanita yang katanya soleha itu, batin Bu Dewi yang tidak mau mentolerir apapun soal wanita yang telah menjadi orang ketiga pada semua rumah tangga yang sebelumnya begitu harmonis. Sore hari mereka sudah sampai di tujuan. Bu Dewi sengaja mengajak Cantika bermain pasir sedikit jauh dari Arkan dan Tiara. Ia ingin memberikan ruang dan waktu untuk mereka saling bertukar pikiran dan berbicara dari hati ke hati. Tangan Arkan merangkul bahu istrinya saat keduanya melihat sunset di pantai itu. Tangan Tiara dengan refleks langsung melingkar di pinggang suaminya. Kepalanya pun bersandar pada bahu suaminya. Ketika mentari mulai tenggelam dan pemandangan di pantai itu terlihat begitu indah. Bu Dewi, nenek gaul itu tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengabadikan momen tersebut. Ia langsung memotret dari belakang. Melihat anak dan menantunya begitu dekat seperti itu membuatnya semakin yakin jika hati mereka masih berat satu sama lain untuk berpisah.
Bu Dewi mengupload foto tersebut pada sosial medianya. Tidak lupa juga mentak akun putrinya. Dalam foto tersebut ia tulis sebuah kata yang begitu manis. Pada hakikatnya cinta sejati tidak akan bisa terpisahkan oleh apapun. Bahagialah anakku, doa mami selalu menyertai kalian. Selain foto yang terlihat begitu romantis, Bu Dewi tentu saja mengupload juga aktivitas Cantika yang sedang bermain di atas pasir. Setelah mentari tenggelam, Arkan mengajak istri dan anak serta ibu mertuanya untuk makan malam di sebuah restoran seafood pinggir pantai. Rencananya malam ini mereka akan menginap di hotel karena besok masih libur dan mereka masih bisa bermain di pantai, tempat rekreasi favorit Cantika. Di balik kebersamaan yang tengah mereka rasakan saat ini, seseorang di tempat berbeda tengah berdiam sambil menangis di kamarnya setelah melihat postingan yang ditandai seseorang pada akun media sosial Tiara. Arumi yang sejak kemarin terlihat gelisah karena ditinggalkan oleh suaminya itu kini tergugu seorang diri. Air matanya menetes membasahi baju tidur tanpa lengan berbahan satin yang dipakai saat ini. Ternyata sesakit ini. Kenapa kamu tega, Mas? Aku menerima tawaran pernikahan ini atas keinginan mamamu. Tapi kenapa saat aku mulai mencintaimu dan berharap kamu bisa adil, kamu bahkan tidak memperdulikan aku sama sekali? Apa tidak ada sedikit pun rasa cemasmu saat ini padaku dan bayi kita? Arumi berbicara sendiri sambil terus menangis tergugu di kamarnya. Wanita itu kini terlihat seksi dengan pakaian tidur yang dikenakannya. Itu melempar semua yang ada di atas kasur. Ia menjerit histeris sambil terus meraung-raung. Suaranya bahkan sampai terdengar keluar kamar dan membuat Sri takut sekaligus bingung. "Kamu jahat, Arkan. Kamu jahat," teriaknya sambil terus menangis histeris. Apa dia sudah gila teriak-teriak begitu? Apa itu namanya wanita soleha? Dasar wanita edan, ucap Sri yang berjalan begitu saja melewati kamar Arumi. Ia seolah tak merasa kasihan sedikit pun pada majikan barunya itu. Masa bodoh, suruh siapa ganggu rumah tangga orang. Omong kosong dengan segala kebaikan dan niat baik atas poligami ini. Karena pada hakikatnya orang ketiga tetaplah menjadi sebuah bencana, menjadi benalu yang harus disingkirkan. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Gimana teman? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut nggak nih? Tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.